Dewa Obat Terkuat, Bab 309, 1 tahun, seluruh ruang konferensi sunyi. Bahkan perusahaan unicorn semacam itu pun tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mencapai level ini dalam waktu 1 tahun. Lin Yi bersandar di kursi dan melihat semua orang menoleh ke arahnya dan tertawa. Kenapa, aku terlalu banyak bicara. Lebih dari setahun, Ye Qiansui mau tidak mau ingin berbicara, tetapi tetap tidak melakukannya. Matanya sangat cerah. Jika ada orang lain yang berbicara omong kosong dalam pertemuan penting seperti itu, dia pasti sudah mengusirnya. Tapi kata Lin Yi, dia merasa hal itu bisa terwujud. Saat manusia hidup di dunia ini, mereka selalu harus melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka bangga sepanjang hidupnya, bukan? Lin Yi berkata dengan tenang, melihat orang lain menciptakan keajaiban jelas tidak sama dengan ikut serta dalam menciptakan keajaiban. Menarik bukan? Ia melihat mata beberapa orang menjadi lebih cerah dan mereka sedikit mengepalkan tangan, rupanya karena darah di tubuh mereka mulai mengalir deras. Hidup tanpa tantangan akan membosankan. Lin Yi tersenyum dan berkata, tidakkah kamu ingin mengadakan pesta perayaan setiap tahun dan membawa karung untuk menyimpan uang? Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, dia tidak mencoba menyanjung siapapun, dan dia sederhana dan lugas ketika berbicara. Dapatkan uang dalam karung. Ini adalah idenya, agar semua orang yang terlibat dalam menciptakan keajaiban mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bagi karyawan, hal terpenting tidak lebih dari 2 hal, menyadari nilai hidup mereka sendiri dan menghasilkan cukup uang. Ini adalah 2 hal yang ingin dan dapat diberikan oleh Lin Yi. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang menjadi bersemangat. Tidak ada seorang pun yang tidak menyukai kata-kata yang sederhana dan lugas seperti itu, dan setiap orang adalah orang yang lugas. Tidak perlu menutupi diri sendiri atau mengucapkan kata-kata sopan yang terdengar muluk-muluk. Saya datang bekerja hanya demi uang. Hanya untuk mewujudkan cita-cita Anda. Tidak perlu malu. Lin Yi berdiri dan melihat sekeliling. Apakah kamu ingin bertaruh? Taruhan apa? Salah satu eksekutif menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kami yakin dalam 1 tahun, keluarga Ye kami dapat memimpin industri nasional dan membuka pasar luar negeri. Lin Yi berkata, jika sudah selesai, saya akan memberi Anda bonus 100 juta. Mendesis. Sekelompok orang tersentak pada saat yang sama, beberapa dari mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. 100 juta. Bagaimana kalau belum selesai? Jakun sang eksekutif meluncur dan dia menatap Lin Yi. Jika kamu tidak menyelesaikannya, beri aku masing-masing $1. Lin Yi bertanya, apakah kamu berani bertaruh? $1, tukarkan dengan 100 juta. Berapa kali seseorang bisa bertarung dalam hidup? Kesempatan seperti ini pasti hanya terjadi sekali dalam hidup ini, dan orang yang mengatakan ini adalah Lin Yi, yang selalu mengatakan kebenaran, tidak pernah berbohong dan kata-kata kosong, dan melakukan semua yang dia katakan. Mereka tidak punya alasan untuk ragu. Saya bertaruh. Eksekutif itu segera berdiri dan langsung berteriak, saya berani bertaruh. Aku juga yakin. Eksekutif lain juga berdiri. Dan saya, jika aku tidak berpartisipasi dalam permainan ini, aku akan menyesalinya seumur hidupku, aku yakin. Bertaruh. Aku akan bergabung juga. Sesaat kemudian, semua orang di ruang konferensi berteriak dan setuju untuk berpartisipasi. Mereka tahu betul bahwa bagi mereka, ini adalah keuntungan besar tanpa kerugian apapun. Semua risiko ditanggung oleh Lin Yi dan Ye. Ini adalah tugas mereka. Bahkan tanpa bonus ini, berdasarkan apa yang dikatakan Lin Yi, mereka harus bekerja keras. Bukankah ini hanya 1 tahun? Kalaupun kalah, itu masalah besar dan harus mulai dari awal lagi, jadi apa gunanya? Ye Qiansui duduk di sana, matanya berkedip-kedip. Ada sedikit gejolak emosi di hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sampai saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kakeknya ingin meninggalkan keluarga Ye di tangan Lin Yi. Dia benar-benar memiliki pesona aneh yang membuat orang tanpa sadar mempercayainya, mendukungnya, dan bersedia mengikutinya. Bagus, Lin Yi tertawa dan berkata, kalau begitu kita sudah memutuskan. Saya harap saat ini tahun depan, Anda dapat mengambil bonus 100 juta dari Ye Group. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Jangan bantu Tuan Ye menghemat uang, bantu saya menghemat uang, mengerti? Jernih. Di ruang konferensi, terdengar suara seperti gunung yang menderu dan tsunami lagi. Usai pertemuan, seluruh staf segera kembali ke posnya masing-masing, seolah-olah sedang bersemangat, penuh motivasi, dan dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Begitu Lin kembali ke kantor Ye Qiansui, dia duduk di sofa dan bersandar dengan malas. Di belakangnya, Ye Qiansui menatapnya dengan senyum tipis, yang membuat Lin Yi tidak bisa menahan tawa. Apa yang salah? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ye Qiansui duduk di hadapan Lin Yi. 100 juta, dia berkata dengan sengaja,
kamu sangat murah hati. Tuan Ye tidak tega berpisah denganmu. Lin Yi bercanda, jika kita menjadi pemimpin industri nasional dalam waktu 1 tahun, kita akan diberikan bonus 100 juta. Ini bukan suatu kerugian, aku bersedia menyerahkannya. Ye Qiansui berkata, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Lin Yi tidak berkata apa-apa dan menatap Ye Qiansui. Dia tidak mengerti apa maksudnya dan dia tidak mau pergi. Semakin banyak orang menyukaimu. Ye Qiansui menghela nafas, aku pergi ke toilet tadi dan mendengar wanita pembersih membicarakanmu. Bukankah itu bagus? Lin Yi tertawa. Kamu sangat menawan, aku khawatir seseorang akan menyukaimu dan menculikmu. Kata Ye Qiansui, pesona Lin Yi adalah semakin Anda bergaul dengannya, semakin Anda bisa merasakannya. Perlahan, Anda tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Bahkan orang yang serius seperti Ye Qiansui tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri mengerjakan. Kedua orang itu saling memandang, dan Lin Yi merasa dia hampir ditelan oleh mata Ye Qiansui. Sudah menjadi sifat manusia jika burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. Bukankah normal jika orang berjalan ke tempat yang lebih tinggi? Lin Yi berkata dengan sengaja. Benar saja, mata Ye Qiansui tiba-tiba berkilat panik, tapi dia mengendalikan dirinya dan tidak menunjukkannya, hanya mengangguk ringan. Kamu ada benarnya, dia memandang Lin Yi, kalau begitu, haruskah aku membuat diriku lebih baik agar kamu tidak pergi? Ada sedikit keluhan dalam tampilan itu, serta sedikit rasa kehilangan dan kekhawatiran, yang membuat Lin Yi merasa hatinya akan tenggelam. Saya tidak tahan. Dia terbiasa dengan Ye Qiansui yang menyendiri dan dingin, yang terbiasa menolak orang lain yang jaraknya ribuan mil dan mengenakan pakaian pelindung. Wanita kecil di depannya ini, yang sedikit centil dan suka mengeluh, membuat Lin Yi merasa sedikit bingung. Bahkan di medan perang dunia, dia tidak pernah merasa seperti ini. Tapi dia tetap mengangguk, kamu harus menjadi yang terbaik. Saya sangat menuntut. Jika ada orang lain di sini yang mendengar Lin Yi mengatakan ini, mereka mungkin akan bertanya padanya katak macam apa dia. Dia berani menuntut wanita seperti Ye Qiansui, dan itu adalah permintaan seperti itu. Tapi Ye Qiansui malah tertawa, seolah inilah jawaban yang dia inginkan. Kalau begitu, ayo kita bertaruh, apakah kamu berani? Dia memandang Lin Yi. Taruhan apa? Lin Yi tersenyum. Bertaruhlah padaku. Bab 310. Melihat mata Ye Qiansui yang hampir langsung, Lin Yi tanpa sadar mundur selangkah, tapi dia sudah bersandar di sofa di belakangnya. Dia tidak bisa bergerak. Bertaruh padamu. Ye Qiansui mengangguk, apakah kamu berani? Dia memandang Lin Yi dengan beberapa provokasi. Bagaimana cara bertaruh? Jakun Lin Yi meluncur dan dia menggerakkan bibirnya. Ye Qiansui tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa, berbalik, mengambil 2 langkah, berhenti, dan kemudian kembali menatap Lin Yi. Aku belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu kalau aku memikirkannya. Kamu hanya perlu menjawab apakah kamu berani bertaruh. Apa yang bisa Lin Yi katakan? Dia mengangguk, tidak takut. Saat bertaruh pada hal ini, seringkali yang terpenting bukan tentang apa yang ingin Anda pertaruhkan, melainkan tentang apa yang saya miliki dan apa yang dimiliki Ye Qiansui. Dia punya uang, penampilan, dan sosok, tapi yang terpenting, dia punya dirinya sendiri. Hanya saja Lin Yi dengan kepalanya yang tebal tidak bereaksi sesaat. Melihat Lin Yi setuju, Ye Qiansui tampak merasa jauh lebih santai. Dia mengulurkan jari kelingkingnya dan menatap Lin Yi tahu apa artinya, jadi dia juga mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkan kedua jari kelingkingnya. Tarik kailnya, ini adalah kesepakatan. Melihat lebih dekat saat ini, suasana di udara tampak sedikit berbeda. Bum bum bum, ada ketukan di pintu. Silakan masuk, kata Ye Qiansui. Xiao Zhao membuka pintu dan masuk. Intuisi seorang wanita memberitahunya bahwa ada beberapa hormon di udara. Apakah nyaman bagiku untuk masuk? Dia bertanya dengan hati-hati. Apa yang Anda pikirkan? Ye Qiansui memelototinya. Ada apa? Tuan Ye, rencana departemen publisitas telah dikirimkan. Silakan lihat. Xiao Zhao menyerahkan dokumen itu kepada Ye Qiansui. Saat ini, Ye Group berkembang pesat. Merek korporat dan citra perusahaan sangat penting. Departemen publisitas baru-baru ini mencari juru bicara untuk mendukung produk baru Ye. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk memilah-milah artis selebriti dan akhirnya membuat daftar, yang perlu ditinjau dan diambil keputusannya secara pribadi oleh Ye Qiansui. Masalah ini sangat penting, terutama bagi budaya perusahaan dan citra merek. Ye Qiansui selalu mementingkan hal itu, jadi tentu saja dia tidak bisa mengabaikannya. Informasi artis, termasuk reputasi, latar belakang, dan harga, semuanya ada di dalamnya. Kami ingin menyingkirkan artis nakal, tapi kami juga harus waspada terhadap risiko beberapa artis melakukan hal buruk. Kata Ye Qiansui, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa perusahaan menghabiskan banyak uang untuk menyewa juru bicara,
Tetapi pada saat kritis, artis tersebut melakukan kesalahan dan menjadi artis yang buruk, yang mempengaruhi merek perusahaan dan menyebabkan kerugian besar. Ini seperti berjudi, jika kalah taruhan maka Anda akan kehilangan istri dan pasukan Anda, jadi Anda harus berhati-hati. Ya, yang di atas dipilih dan relatif dapat diandalkan. Tentu saja harganya tidak murah. Xiao Zhao mengangguk, terutama Lin Yuzhen, harga perusahaan pialang terlalu tinggi. Ye Qianxue melihatnya dengan hati-hati. Dia tahu bahwa orang bernama Lin Yuzhen sedang menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dengan beberapa single memasuki daftar lagu emas tahunan. Dia tidak diragukan lagi adalah pemenang terbesar dalam 2 tahun terakhir. Sekarang dia ingin berkembang ke arah film dan televisi dan menjadi bintang serba bisa. Ketika dia meraih prestasi di industri film dan televisi, harganya akan semakin tinggi. Setelah beberapa tahun debut, tidak ada skandal apapun. Dia biasanya pemarah dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Artis seperti ini relatif aman. Ye Qianxue bertanya, apakah departemen propaganda punya rekomendasi? Mereka merekomendasikan Lin Yuzhen, tapi harganya membutuhkan Tuan Ye. Mari kita menghubungi dulu. Ye Qianxue berkata, harganya memang tinggi. Jika cocok, mari kita bicarakan. Bukankah itu yang dilakukan departemen publisitas? Beritahu mereka bahwa uang yang Anda simpan dapat digunakan sebagai bonus. Mendengar ini, mata Xiao Zhao membelalak. Tuan Ye sekarang, dia tidak bisa tidak melihat ke arah Lin Yi, yang duduk di samping. Dia sepertinya terinfeksi oleh Lin Yi dan menjadi semakin murah hati. Ya, Xiao Zhao segera berkata. Dia berhenti sejenak, Tuan Ye, saya mendengar bahwa Lin Yuzhen akan pergi ke Haicheng untuk syuting iklan baru-baru ini. Apakah Anda ingin pergi ke sana secara langsung? Pergi ke Haicheng. Haicheng tidak jauh dari Tianhai, tapi saya terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Selain itu, hal seperti itu tidak mengharuskan CEO Ye Qianxue pergi ke sana secara langsung. Ye Qianxue menoleh dan menatap Lin Yi. Xiao Zhao menoleh dan menatap Lin Yi. Lin Yi merentangkan tangannya, saya dari Departemen Pengembangan Pasar. Uang yang aku simpan akan digunakan sebagai bonus untukmu. Kata Ye Qianxue. Xiao Zhao hampir mengeluarkan darah, ini benar-benar tidak akan terjadi pada orang luar. Tapi jika Lin Yi bersedia membantu, seharusnya tidak ada masalah. Sekarang Xiao Zhao adalah penggemar nomor 1 Lin Yi dan sangat yakin bahwa Lin Yi bisa melakukan apa saja. Apalagi yang bisa Lin Yi katakan. Dia tahu bahwa Ye Qianxue ingin menyelamatkan uang Ye, dan uang harus digunakan dengan bijak. Baiklah, Tuan Ye, saya pergi dulu. Dia berdiri, mengambil 2 jeruk dari piring buah, memasukkan 1 ke dalam sakunya, dan mengupas yang lainnya sambil berjalan. Aku akan mengambil 2 jeruk darimu sebagai deposit dulu. Karena itu, Lin Yi keluar dari kantor, dan Xiao Zhao segera mengikutinya keluar dan memberitahu Lin Yi informasi yang relevan. Pada saat yang sama, Haicheng, Moonbay secara lokal dikenal sebagai objek wisata pantai terindah. Pantai berpasir keemasan, air laut sebiru langit, dan angin sepoi-sepoi membuat orang merasa rileks dan bahagia. Sebagai bintang yang sedang naik daun paling populer di negara ini, Lin Yuzhen berbeda dari bintang lainnya, dan dia sedikit takut. Menghadapi kemacetan tingkat atas dan perhatian yang gila-gilaan, dia tampak sedikit malu dan gelisah. Sepertinya dia belum pernah terbiasa dengan hal ini. Meskipun dia telah mengalaminya berkali-kali, dia tetap menolak. Tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin menjadi populer? Kamu baik, tetapi kamu takut menjadi terkenal. Inilah yang hanya diimpikan oleh orang lain. Asisten yang mengikutinya hanya bisa menghela nafas. Yuzhen, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu benar-benar ingin menolak kontrak dukungan itu? Lin Yuzhen duduk di sana, memandang cakrawala di kejauhan, memegang segelas minuman dingin di tangannya, menyesapnya kuat-kuat, lalu menghembuskan napas panjang. Sudah berapa lama Anda tidak duduk dan meminum minuman dingin dengan santai seperti ini? Dia mengangguk ringan, saya akan bekerja keras untuk mendapatkan uang yang harus saya bayar, tetapi saya tidak mau menerima dukungan ini. Itu bukan produk yang bagus. Asisten itu menggelengkan kepalanya, tidak dapat memahami pikiran Lin Yuzhen. Industri hiburan itu seperti tong pewarnaan yang besar. Ketika Anda memasuki tong pewarnaan yang besar ini, mengapa Anda harus memikirkan baik atau buruk? Setiap orang harus melihat uang dan kekayaan. Daripada memanfaatkan popularitas untuk menghasilkan uang, Anda juga harus mempertimbangkannya apakah kualitas produk yang Anda endorse bagus atau tidak. Adikku, perusahaan tidak mengizinkannya. Kamu punya kontrak, bagaimana kamu bisa menolak? Dia memandang Lin Yuzhen tanpa daya, merasa tertekan dan sakit kepala. Kalau begitu aku akan bersembunyi. Lin Yuzhen berbalik dan berkata dengan sangat serius, yang membuat asistennya tertegun sejenak. Oke, tidak ada gunanya tidak mengatakan ini. Bersiaplah di sana, aku akan pergi berkomunikasi dan bekerja. Istirahat saja di sini.
Aku akan memberitahumu kapan kamu bisa mengambil fotonya. Di kejauhan, Direktur melambai, dan asistennya segera berdiri dan menghampiri. Lin Yuzhen masih duduk di sana, minuman dingin di cangkir telah diminum sampai habis, dan sedotan mengeluarkan suara gemericik dan kosong. Jika aku tidak menyukainya, sembunyilah. Lin Yuzhen melirik asisten di kejauhan, sebuah ide berani yang tidak bisa dia tekan. Bersambung.